wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammad rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kita hormati guru kita bersama kita Al-Ustaz Haji Asep Syafii Al-Mutadin untuk hayati. Yang saya hormati Ketua JKN Masjid Jami Al-Falah beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati para sesepuh di Masjid Al-Falah dan yang saya hormati segenap masyarakat di lingkungan Masjid Al-Falah, baik ketua RW, ketua RT, serta tentunya seluruh aparat yang saya hormati. Yang saya hormati para asatidzah yang hadir pada malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada guru kita Ustaz Sofyan Jamhur, Ustaz Rizki, Ustaz Zaki, juga Ustaz Taufik, dan juga para undangan dari beberapa DKM, juga jamaah dari beberapa masjid. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya dilimpah curahkannya rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan harapan yang tadi baru saja disampaikan dalam sambutan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan cepat mengangkat wabah yang sekarang masih merebak di negara kita Republik Indonesia. Itu tentu harapan kita, harapan masyarakat, harapan negara, bahkan juga harapan dunia. Dan memang Maulid Nabi Muhammad SAW yang tentu isinya adalah antaranya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu cara yang hidup secara batin, secara agama, secara doa, secara tawakal, agar kita cepat dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah yang sekarang masih merebak. Bahkan di gelombang kedua ini malah jauh lebih dahsyat daripada gelombang yang pertama. Ini tentunya bagian yang semuanya kita ingin bermuhasabah, introspeksi diri mengenai wabah yang sekarang masih merebak. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir 99% kita ini sekarang hanya berkonsentrasi dan terkonsentrasi pada usaha yang sifatnya fisik. Itu tentu wajib karena bagian dari ikhtiar, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain sebagainya. Tentu itu bagian yang memang harus dan wajib kita laksanakan berupa protokol kesehatan secara fisik. Namun yang tidak boleh kita tinggalkan dan kita lupakan berkaitan dengan imun atau kekebalan dan kesehatan ini adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita lihat masih sangat minim dan masih
sangat kurang. Bahkan tidak dibuat-buatkan, tidak disampaikan, apalagi oleh aparat pemerintah. Semuanya selalu bersifat fisik. Nah, ini bagian watawa sobikan, watawa sobis. Jadi kita harus ada yang namanya, dan saya sebut dengan I-nya dua, I2A. I itu iman. Iman itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang paling itu yang tadi saya sebutkan, agar kita diangkat oleh Allah dari segala wabah yang sekarang masuk adalah yang berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang pernah disampaikan di abad yang lalu oleh ulama yang semuanya kita sudah kenal, penulis kitab Bulughul Maram yang kitabnya dikaji oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, yaitu ulama besar dari Mesir, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar hadis dunia, bahkan dinilai sebagai salah satu ulama yang paling alim dalam bidang hadis mungkin sampai kiamat, di antara deretan ulama yang sedikit seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Sedikit ulama hadis yang termasuk sedikit adalah penulis kitab Bulughul Maram, Al-Imam Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani. Jadi di masa beliau ini juga sempat terjadi pandemi seperti sekarang yang berlaku. Gampang sekali menular, jalan dan lain sebagainya. Penyakit yang gampang menular dalam istilah hadis Rasulullah SAW disebut dengan taun. Taun itu adalah istilah penyakit, maksudnya yang cepat mewabah dan mendalam. Disebut secara ilmiah kedokteran namanya pandemi. Jadi apa saja penyakitnya, kalau itu gampang menular namanya taun. Jadi kalau penyakit misalnya orang yang gampang nyambung terus sampai menyebar dengan skala yang sangat masif dan besar seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, ya masih dapat tahu. Jadi taun itu bukan penyakit yang sifatnya spesifik, tapi itu satu istilah penyakit yang sifatnya mewabah cepat. Nah, termasuk yang sekarang kita alami bahkan dunia. Jadi di Kairo saat itu dari Mesir secara umum, bahkan di Timur Tengah, dia lebih luas lagi sempat terjadi mewabah. Nah, rekod ini, rekaman ini ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam karya beliau, dalam kitab beliau ditulis. Namanya Badrul Ma'un di Fadlul Ta'am. Badrul Ma'un. Di dalam kitab itu beliau berkisah, bercerita tentang wabah yang merebak di zaman itu 5 abad. Kemudian beliau memberikan suatu kesimpulan dan masyarakat Mesir semua dikasih tahu bahwa ini kita tidak cukup hanya berbuat dengan cara ikhtiar yang sifatnya fisik saja. Itu tentu bagus dan jangan ditinggal. Seperti sekarang, ikhtiar fisik kita harus pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya. Karena ini bagian hanya itu saja nggak cukup. Wajib ada lagi yang namanya tawakal. Tawakal itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah, di antaranya adalah, nah, beliau katakan cara agar terhindar dan cepat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala wabah ini, kata Imam Al-Hafidz Hajar, adalah cara yang paling jitu, adalah yang paling cepat adalah secara batin, secara tawakal, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena doa kita tanpa sholawat juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah memuji Allah sedemikian banyak, tapi kita lupa bersholawat, kita ditolak keinginan kita, harapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah sama-sama dua hal ini, apakah fisikkan, batinkan, ketika kita sedang menghadapi pandemi ini harus berjalan selaras. Fisik, ayo kita semuanya taati protokol kesehatan yang sudah digariskan, digaungkan, disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian, kita juga harus punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
cara memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan minimal 1 kali 24 jam salat yang 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segitu aja. Yang pendek aja kita baca, kita ulang 100 kali. Itu kalau dalam satu majelis, 1 kali duduk atau 1 kali berdiri atau ibu-ibu sambil masak, sambil goreng apa, itu cuma 10 menit. Kita yakin Pak Komar ini kalau kita semua serta se-Indonesia atau se-Bekasi, kita yakin pergantian tahun besok 1 Januari misalnya di kota Bekasi ini nggak ada lagi. Diangkat bapak kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita apapun yang terjadi kita harus mengambil ibrah, harus mengambil hikmah. Meskipun apapun terjadi, apakah misalnya wabah ini, apakah rekayasa manusia, apakah itu Cina atau Amerika, kita nggak usah ikut atau punya perdebatan tentang siapa di dalam atau pihak di balik, nggak usah. Kita sebagai Muslim pasti tahu, pasti yakin. Walaupun manusia yang merekayasa, tapi kalau nggak diizinkan sama Allah nyebarkan, nyebar. Artinya ini nyebar, anggaplah rekayasa manusia kemudian tersebar ke seluruh dunia, itu nggak mungkin tidak atas izin Allah dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mengambil hikmah di balik ini semuanya, di antaranya melalui Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mantapkan iman, kita mantapkan akidah kita. Karena sudah banyak orang yang dengan kayak begini itu tergerus keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terlalu protektif yang berlebihan sampai ada yang nggak keluar kemana-mana 2 bulan. Ya, tapi kita semuanya baca dari media, ternyata kena, padahal nggak keluar kemana-mana. Nah, kenapa? Nggak makan, akhirnya pakai online. Apa namanya pesan itu kan dari apa? Ya itu dia kayak gitu kan. Kalau saya sebutkan misalnya itu apa namanya apa? Itu kalau saya sebut itu merek kan. Ya, yang ngirim itu nggak tahu apakah dia kena atau nggak kena. Jadi nggak ada yang bisa kita hindari sekarang ini. Ya, ikhtiar wajib, masker itu sangat bagus. Kemudian pakai hand sanitizer, menjaga jarak. Tapi kita semua dikasih laporan narasi bahwa ini wabah ini tidak hanya menular dari lubang hidung kita dan mulut kita, bisa lewat udara, bisa lewat kursi, bisa lewat bawah ini, bisa lewat media, macam-macam, tembok, nggak bisa semua. Artinya begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa kita 100% mengatakan bahwa kalau saya dengan begini pasti saya terhindar. Coba kita berenang, nggak bisa. Tidak ada jaminan 100% kalau diri kita terlindungi dengan usaha begini. Akhirnya kita kemudian malah terlalu takut. Nah kalau terlalu takut akhirnya apa? Imun kita itu, kekebalan diri kita itu turun. Kalau turun masuk ya. Nah dengan bersalawat kenapa? Jadi kalau bicara ilmiahnya gitu, kan ini mau bicara ilmiahnya gitu. Secara kajian sunnah Rasulullah SAW, secara logika, mana secara logis. Kita membaca banyak hadis Rasulullah SAW. Rasulullah ini secara fisik, Rasulullah ini secara fisik itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi terjaga yang istilahnya maksum bukan cuma syariatnya doang, bukan cuma ajaran agamanya, sunnahnya, Qurannya. Tapi Nabi memang secara fisik itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi dijaga termasuk dari penyakit-penyakit yang berat yang membuat kemudian Rasulullah SAW atau para nabi yang lain kalau terkena itu menjadi hina di mata orang lain, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya maksud secara fisik.
Nah, maka kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, binatang-binatang pun termasuk serangga-serangga itu tidak akan menyentuh fisiknya Rasulullah SAW. Ya kalau bicara hadis panjang, kan tadi sudah cepat jadi biar cepat makan. Ya, jadi Nabi itu terjaga secara fisik dari hal-hal yang membuat Rasulullah SAW itu secara manusiawi terhina, itu nggak mungkin dijaga, termasuk sifatnya penyakit. Nah, kita ini ingin mengambil sesuatu yang mulia dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah secara fisik terhindar, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ini diri kita juga terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor 3, kalau bapak-bapak ingin lagi secara ilmiah, bapak-bapak lihat nanti di gadget ini, di HP itu, video dari Dr. Aisyah Dahlan yang memang sekarang lagi viral di beliau itu perempuan. Dr. Aisyah Dahlan yang selalu membela bapak-bapak kalau dengan istri itu ibu selalu sama perempuan sendiri. Dr. Aisyah Dahlan, ibu ayo suaminya ini servis yang baik begini. Nah, di antara yang beliau sampaikan secara ilmiah, ya dari sisi ilmiah, dari sisi sains berkaitan dengan salawat Nabi Muhammad SAW, itu tentu ada sifatnya yang sifatnya fisik dalam tubuh kita. Jadi istilahnya Dr. Aisyah Dahlan, karena beliau seorang dokter, seorang akademisi, seorang ilmiah, bicara salawat itu dihubungkan dengan satu yang disebut di dalam tubuh manusia, namanya apa? Sel induk. Sel induk itu dalam dunia kedokteran disebut stem cell. Stem cell. Jadi kita punya sel induk. Nah, sel induk ini kalau kita bicara lebih panjang lagi secara ilmu biologi, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari embrio dan sebagainya, itu nggak lepas dari sel induk. Termasuk nanti ketika manusia mati semua, ya, kemudian dihidupkan lagi, itu dihidupkan melalui jalan dari namanya sel induk. Nah, sel induk ini menghubungkan kita bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sampaikan, kita secara rohani terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa dan permintaan kita disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanpa Nabi Muhammad SAW yang kita cerminkan dalam sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, itu tertolak semua. Dan itu ternyata secara ilmiah seperti itu. Jadi kita ingin kemudian stem cell kita ini, anggaplah secara gampangannya, kembali bersinar, nyala, maksudnya bicara hidup, kemudian kembali aktif. Itu cara yang paling ampuh adalah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga mental kita, termasuk fisik kita, itu kesehatannya menjadi bugar, bahkan kemudian terima. Itu penjelasan ilmiah tentang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini secara singkat ya berkaitan dengan Maulid ini, isinya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu aspek yang lain yang sangat panjang lah, masuk akhlak, kuliah dan segala macam, itu diajarkan nanti dalam pengajian rutin di taklim, termasuk di Masjid Al-Falah ini, baik oleh Ustaz Asyik, Ustaz Sumbana, Ustaz Rizki, dan Ustaz Nabi, dan Ustaz banyak Ustaz yang mengajar di sini, ya pasti diajarkan secara detail, secara rinci. Namun mudah-mudahan yang singkat ini ya adalah oleh manfaatnya khususnya buat saya dan buat kita semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang mewabah saat ini, termasuk di Kota Bekasi, Jakarta, Indonesia dan dunia,
Mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat kepada Rasulullah SAW ini sebelum pergantian tahun sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tahun depan semua kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Kita tidak ada cemas lagi, tidak ada ketakutan lagi, tidak ada galau lagi, dan semuanya warga kita yang ada di sekeliling kita semuanya, apakah di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan dan seterusnya, semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekarang warga Kota Bekasi, siapapun dia, bukan hanya umat Islam, siapapun warga kita Kota Bekasi khususnya dan warga Indonesia pada umumnya yang terjangkit, yang terkena masih dirawat di rumah sakit atau ada yang isolasi mandiri di rumah masing-masing, cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang wafat, ya dan itu dari kita umat Islam, ya karena kita ada aturan tidak boleh mendoakan secara khusus untuk yang Muslim. Kalau itu yang wafat dari kita umat Islam, mudah-mudahan diberikan limpahan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi satu amal soleh di mana dosa-dosa yang sudah meninggal karena wabah ini semuanya ya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi salah satu tiket menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua kita bacakan surah Al-Fatihah. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya mahmud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina wa mu'allif baina qulubina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala dan syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami' sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika min al-baghsi wal jununi wal judab wa min sayyi'il asqam. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada ibu hadirin sekalian yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Falah ini yang disampaikan oleh guru kita, pada intinya kita dapat bekal yang ada. Insyaallah COVID-19 akan hilang dari lingkungan kita, dari bangsa kita dengan dua hal. Yang pertama adalah imun. Jadi imun itu adalah fisik kita. Pakai masker, cuci tangan, menghindari, itu adalah imun kita, kekebalan tubuh, makanan yang bervitamin. Juga yang kedua dengan iman. Iman. Tadi iman, yakin tawakal kepada Allah. Terutama kita bermohon kepada Allah dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan diberikan namanya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah minimalnya tadi, insya Allah bulan dari sini, yuk minimalnya 1 hari 1 malam kita bersolawat kepada Rasulullah 100 kali. Insya Allah enggak menyita waktu. Insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat tidak pakai sayyidina apa mana yang enaknya, yang penting kita mohon kepada Allah, hadirkan diri Rasulullah pada diri kita. Ketika kita membaca sholawat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mulut kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad masuk ke lubuk hati sanubari kita, beredar di peredaran darah kita. Mungkin mudah-mudahan diri kita
Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, terima kasih atas segala kehadiran partisipasinya Bapak dan Ibu yang alhamdulillah sudah terselenggaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada guru kita Mukarram Kiai Jamalul Lail. Mudah-mudahan bekal yang singkat ini bisa kita amalkan sederhana. Pulang dari sini banyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa